sehingga tidak gampang diprovokasi, tidak gampang untuk dihasut, tapi bagaimana setiap manusia Indonesia mampu punya harapan untuk hidup lebih baik. Sehingga kalau kamu punya harapan, otomatis kan dia selalu akan fokus pada harapannya, gitu kan? Nah, disitulah saya lalu mempelajari NLP dan memutuskan untuk full time di sana. Jadi ada sejarahnya nih teman-teman ya. Indonesia Happiness Club ya. Gimana? Maksudnya tujuannya mungkin supaya orang happy. Oh, iya. Menarik. Cocok. Oke, ada lagi yang mau nanya teman-teman? Siap, dong. Thank you Pak Wirya. Oh, ada pertanyaan dari Mas Faisal di chat, Pak. Gimana coach itu menjadi passion Bapak? Ya, dimulai dari saya belajar NLP, dan di NLP itu kan kita mempelajari bagaimana seseorang mencapai tujuan yang diinginkan, gitu kan, mencapai outcome, memastikan apa yang saya mau terjadi. Nah, lalu pada waktu saya masuk ke dunia coach itu lebih dijelas lebih dilatih lagi bagaimana kita membimbing manusia, gitu kan? Bukan menurut kacamata saya, tapi menurut kacamata dari klien saya, kan begitu. Tidak, itu Zoom. Sehingga lalu mempersiapkan setiap setiap klien itu mampu perform as a human being. Ya, pada waktu mereka mampu perform sebagai manusia yang manusiawi, maka mereka akan mampu menggunakan kuasanya sebagai manusia untuk mencapai tujuan dan visi misi mereka. Dan rupanya itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Wow. Dan yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang paling dinamis. Artinya gini, tingkat kesulitan di dalam bisnis itu tidak sesulit tingkat kesulitan di dalam manusia. Ya, contoh lah, kalau saya punya karyawan, ini saya nggak cocok tinggal dipecat. Lah saya kalau punya anak nggak cocok masa dipecat, kan nggak begitu. Kalau saya punya anak kan saya mau nggak mau saya punya tanggung jawab untuk membimbing. Maka tingkat kesulitannya menurut saya itu yang paling sulit. Dan kebetulan pada waktu saya belajar NLP, saya suka ya untuk masuk kepada problem-problem yang paling sulit. Begitu. Setuju. Thank you banget. Thank Luar you. biasa. Ya, Kak Amanda juga di fitur bilang setuju banget. Oke. Teman-teman, gimana kita masuk dulu ke acara inti ya. Kita kasih kesempatan untuk coach kita, Pak Stefan, untuk sharing. Nanti saya akan tetap kasih kesempatan untuk diskusi lebih banyak tentang materinya. Kalau teman-teman pengen nanya, tapi Pak Stefan lagi ngomong, ketik dulu aja di fitur chat. Ya, biar pertanyaan nggak lupa, ketik aja di fitur chat, nanti saya akan bacakan di akhir ya. Baik, Pak Stefan mungkin kalau mau ada yang di-share, silakan Pak, bahannya atau apapun. Sekarang saya kasih kesempatan waktu dan screen Pak ya. Kalau orang dulu kan waktu dan tempat, kalau ini nggak, waktu dan screen saya berikan kepada Bapak. Silakan Pak. Thank you banget teman-teman, kasih aplaus buat Pak Stefan, luar biasa. Terima kasih Pak Ruben, tapi saya masih belum dapat share screen. Oh ya, sebentar Pak ya. Ya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali saya dipanggil, diajak oleh Pak Ruben untuk sharing, untuk diskusi dengan teman-teman mengenai kebahagiaan. Nah, tadi Pak Ruben sudah menjelaskan latar belakang saya dan juga passion saya. Nah, sebenarnya judul asli daripada materi saya itu bukan The Power of Happiness. Tapi judul aslinya adalah The Power for Happiness. Ya, karena happiness bagi saya itu bukanlah power. Ya, tapi kita punya kuasa untuk bahagia. Ya, jadi judul aslinya adalah The Power of Happiness. Nah, karena ini adalah Happiness Club, ya, izinkan saya untuk bertanya teman-teman karena waktunya terbatas. Biasanya kalau saya membawakan seminar itu paling sedikit waktunya 1 jam. Ya, hari ini saya akan mencoba memepetkan waktunya jadi 30 menit sehingga kita dapat banyak tanya jawab, teman-teman. Oke. Ya, choose to be happy kata Amanda, betul. Tapi saya malah ingin lebih kuat lagi bahwa decision to be happy, ya, bagaimana saya punya kuasa untuk memutuskan bahagia. Nah,
sebelum menuju ke sana, menurut teman-teman, apa definisi bahagia? Kalau boleh, teman-teman mungkin tulis di chat. Saya belum sempat Silakan. bikin Twitternya. Silakan teman-teman partisipasinya kita semua ya. Coba ketik di chat apa definisi bahagia. Monggo. Ya, menurut teman-teman, apa aja ya? Kalau di dalam bahasa dalam ilmu bahasa, definisi itu pakai kata adalah. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu itu perlu kata adalah. Jadi bahagia adalah kan begitu ya. Oke, bahagia adalah puas. Oke, Terima kasih. yang lain Pak silakan Wirawan. teman-teman. Bahagia itu adalah makan enak, tanpa rasa bersalah, lemak, oh iya, tidak terkekang, freedom to choice, wih luar biasa. Choose to be diri sendiri, ya oke, thank you. Ya, jadi inilah definisi bahagia menurut teman-teman. Thank you, teman-teman. Oke, nah lalu untuk supaya bahagia syaratnya apa dong? Ya, jadi menurut teman-teman apa syarat untuk menjadi bahagia? Ya, Silakan. bahagia adalah tidak sedih. Waduh, itu antonim ya, Pak? Itu antonim daripada bahagia ya. Tidak ada beban. Jadi syarat untuk bahagia itu enak makan, enak tisu begitu. Apa tuh enak tisu? Oh, enak makan, enak tidur. Oke, syarat. Oh, oke ya. Syarat untuk bahagia punya harapan. Syarat untuk bahagia adalah jalani saja, be yourself. Oke, ya. Bahagia adalah menerima diri dan hidup kita apa adanya. Tetap bersyukur. Kata Pak Faisal, bahagia mah nggak ada syarat, gitu ya. Tidak ada syarat. Oke. Bersyukur dan apa? Apa nih? Oke. Baik, teman-teman. Oke. Ya, ini adalah semua jawaban dari teman-teman. Ya, semangat untuk menjalani hari ini. Oke, baik. Teman-teman, ini adalah jawaban dari teman-teman. Dan mari, hari ini saya akan men-sharingkan apa definisi bahagia dan syarat untuk menjadi bahagia ya, menurut versi NLP, begitu ya. Ya, menurut versi NLP dan bagaimana kita sebagai manusia, kita punya kuasa untuk bahagia. Ya, jadi teman-teman, saya tahu bahwa banyak di antara teman-teman yang sudah tahu, banyak sudah tahu itu apa itu NLP. Ya, tapi izinkan saya untuk jelaskan sepintas saja. NLP itu adalah sebuah keilmuan, ya, gabungan dari 3 keilmuan besar di dunia, yaitu ilmu psikologi, ya, yang kedua adalah ilmu matematika komputer, dan yang ketiga adalah ilmu linguistik itu sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman mau belajar ilmu linguistik itu 5 tahun, ya, judulnya ya S1 linguistik gitu kan. Ya, nah, neuro itu adalah ilmu psikologi 5 tahun lagi. Jadi kalau dan programming itu ilmu matematika komputer. Jadi kalau mau belajar NLP itu butuh 15 tahun gitu ya. S1 psikologi, S1 linguistik, S1 programming. Nah, bercanda sih teman-teman. Tapi ini memang gabungan daripada 3 keilmuan besar ini. Nah, secara umum saya mendefinisikan ya, NLP adalah sebuah ilmu tentang bagaimana kita mengembangkan human excellence. Ya, bagaimana manusia mampu melakukan secara berkualitas dengan potensi terbaiknya. Jadi kenapa perlu berkata-kata? Karena ini tujuan akhir daripada ilmu NLP. Nah, bagaimana ilmu ini berkembang? Dasarnya seperti ini, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya, kehidupan Anda dan saya itu adalah akibat langsung dari perbuatan yang saya lakukan. Ya, perbuatan saya adalah akibat langsung kepada keputusan yang saya buat. Keputusan saya adalah akibat dari saya mengolah pikiran dan perasaan, atau dalam bahasa Inggrisnya mindset. Ya, mindset ya, sekumpulan dari mind. Mind itu bahasa Indonesia terjemahannya pikiran dan perasaan. Ya, jadi teman-teman, ini saya sekaligus mengkoreksi ya, bahwa orang mengatakan mind itu pikiran, sehingga conscious mind ya itu diterjemahkan sebagai pikiran sadar. Subconscious mind diterjemahkan sebagai pikiran bawah sadar. Nah, ini kalau kita bicara ilmu linguistik, ini adalah salah terjemahan. Ya, yang benar adalah bukan pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, tapi benak sadar dan benak bawah sadar. Kenapa? Karena di dalam mind itu ada pikiran, ada perasaan. Sama di dalam benak kita atau di dalam batin kita itu ada pikiran dan perasaan. Nah, pikiran perasaan saya itu adalah akibat kata-kata.
Jadi kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan saya akan secara langsung mempengaruhi keputusan saya, akan secara langsung mempengaruhi perbuatan saya, dan secara langsung mempengaruhi kehidupan saya. Artinya, kata-kata yang masuk, baik verbal maupun non-verbal, yang saya maksud non-verbal itu adalah kata-kata yang berkecamuk dalam diri Anda saat ini pada waktu teman-teman sedang mendengarkan suara saya. Kan pasti ada suara, ada kata-kata yang masuk. Nah, kata-kata ini mempengaruhi keputusan, keputusan mempengaruhi perbuatan, perbuatan mempengaruhi kehidupan, akhirnya mempengaruhi nasib. Ya, sebagai contoh sederhana saja, saya menjadi dokter, kehidupan saya menjadi dokter akibat perbuatan saya. Perbuatan saya apa? Masuk sekolah kedokteran. Coba saya masuk sekolah fakultas ekonomi, maka kehidupan saya sebagai sarjana ekonomi kan begitu. Kenapa saya berbuat? Karena saya memutuskan. Ya, memutuskan. Kenapa saya memutuskan? Karena saya mengolah pikiran dan perasaan. Ya, kata-kata apa yang membuat saya lalu memilih fakultas kedokteran? Lalu setelah fakultas kedokteran, kata-kata apa yang masuk sehingga saya rela tinggalkan? Nah, kata-kata apa yang masuk tadi saya sudah jelaskan. Ya, saya lalu terinspirasi bagaimana membantu setiap manusia agar mereka punya harapan, ya, dan mereka tahu caranya bagaimana mencapai kehidupan yang mereka inginkan dalam kehidupannya. Itu kata-kata yang masuk, dan kata-kata itu membuat saya mengambil keputusan meninggalkan, ya, profesi saya sebagai dokter, ya, dan memutuskan berprofesi sebagai seorang coach. Ya, itu semua adalah keputusan dan perbuatan, dan akhirnya menjadi kehidupan atau nasib saya sekarang. Ya, jadi kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan Bapak Ibu akan menentukan nasib. Nah, untuk kita bicara lebih lanjut, maka kita perlu mengerti bahwa takdir dan nasib itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebelum saya lanjutkan kembali, ya, saya ingin mungkin diskusi dengan teman-teman, apa bedanya takdir dan nasib? Takdir dan nasib ini beda tipis atau beda sekali? Beda tipis atau beda sekali? Yo, silakan teman-teman, di chat boleh, langsung boleh. Ya, apa bedanya? Saya minta izin ya teman-teman ya, untuk saya biasanya saya agak panjang untuk basa-basi, tapi karena waktunya terbatas, jadi saya mengurangi ya ucapan-ucapan untuk softener kepada Bapak Ibu semua. Ya, tapi saya percaya bahwa walaupun saya tidak banyak berbasa-basi, tapi ikatan kita sudah terbentuk dan kita ngobrol, teman-teman. Takdir sudah digagas sama Tuhan. Ya, sejak lahir, nasib itu adalah output dari segala effort kita at the end. Wih, keren Pak Faisal, thank you Pak. Ya, takdir menerima saja, nasib menentukan mau menjadi apa. Nah, Bu Desi, takdir sudah dikasih Tuhan, nasib perbuatan kita sendiri. Yes, wih keren. Ya, jadi teman-teman sudah dapat mengira-ngira ya bahwa betul. Banyak orang mengatakan takdir tidak dapat diubah, nasib dapat diubah. Ya, Pak Dedi, thank you. Ya, jadi definisi NLP sederhana saja. Ya, definisi NLP sederhana saja. Takdir itu adalah keputusan Tuhan, dan nasib adalah keputusan pribadi. Kalau takdir adalah keputusan Tuhan, maka yang boleh mengubahnya adalah Tuhan. Kalau nasib adalah keputusan pribadi, berarti yang boleh mengubahnya adalah pribadi. Saya kasih contoh, teman-teman. Lahir sebagai laki-laki dan perempuan, takdir apa nasib? Dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, takdir apa nasib? Oh, takdir kata Pak Ruben ya. Takdir ya. Oke. Dapat diubah nggak? Dapat diubah nggak, teman-teman? Bisa, tapi itu untuk orang-orang yang punya kasus tertentu ya, dokter. Pak Firman. Kalau teman-teman menjawab bahwa saya dapat mengubah, maka berarti itu nasib dong. Karena kan yang kalau sesuatu yang masih dapat diubah, itu kan nasib ya. Gimana teman-teman? Menjadi laki-laki dan perempuan, takdir dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, takdir atau nasib? Kalau teman-teman sih, Pak. Apa? Takdir. Takdir ya, Bu Desi ya. Kalau Iya. takdir dapat diubah nggak, Bu? Sebenarnya enggak sih, Pak. Tapi kalau membicarakan masalah jenis kelamin untuk saat ini, ya itulah, nggak tahu, bisa aja diubah. Oke, thank you teman-teman, jawabannya benar. Takdir dapat diubah nggak? Tidak.
Loh, kok tidak, Pak? Iya, kebetulan kan karena background saya dokter, jadi saya tahu. Ya, teknologi kedokteran di dunia itu hanya mampu merubah laki-laki menjadi mirip dengan perempuan. Teknologi yang paling canggih di kedokteran belum mampu mengubah laki-laki menjadi perempuan. Tapi dapat mengubah laki-laki menjadi mirip. Ya, teknologi kedokteran dengan memotong bagian tertentu dan menambah bagian yang lain dapat membuat laki-laki itu menjadi jauh lebih cantik daripada perempuan yang original. Tapi mohon maaf loh, tetap KW. Ya, tetap KW. Kenapa? Karena memang yang mampu mengubah laki-laki menjadi perempuan hanya Tuhan sendiri. Karena menjadi laki-laki dan perempuan itu adalah takdir. Tetapi berpenampilan sebagai laki-laki, berpenampilan sebagai perempuan, itu nasib. Karena itu apa? Keputusan pribadi. Boleh nggak saya laki-laki memutuskan mau berpenampilan seperti perempuan dengan operasi ganti kelamin? Ya boleh-boleh aja. Tapi sampai kapanpun saya tidak mungkin menjadi perempuan. Ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman memahami bedanya takdir dan nasib. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa nasib adalah keputusan pribadi, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat keputusan yang tepat supaya saya mampu bahagia? Karena lalu pertanyaan menjadi seperti itu kan teman-teman ya. Oke. Ya. Bagaimana rahasianya membuat keputusan tepat supaya hidup saya lebih baik? Gitu kan, kalau nasib adalah keputusan pribadi, maka bahagia adalah nasib. Nah, kalau bahagia adalah nasib dan bahagia adalah keputusan pribadi, kenapa dalam kehidupan ini saya menderita? Kan aneh kan? Saya nggak pernah memutuskan untuk menderita, mengapa saya menderita? Saya memutuskan untuk bahagia, mengapa saya tidak bahagia? Jawabannya terletak dari keputusan saya itu belum firm. Maka saya perlu memastikan kebenaran format dari keputusan ini supaya tepat memastikan kehidupan saya selanjutnya menjadi bahagia. Ya, jadi teman-teman, bagaimana memilih nasib yang baik dan terhindar dari nasib yang tragis? Cara terbaik adalah jangan melawan takdir. Kenapa? Karena segala sesuatu yang melawan takdir itu pasti akan berakibat tragis, teman-teman. Ya, jadi segala sesuatu yang melawan takdir di muka bumi ini pasti akan berakibat tragis. Ya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh teman-teman. Ya, di Indonesia ini ada satu makhluk ya yang sedang tragis hidupnya. Ya, ada satu makhluk ya yang sedang tragis hidupnya. Sebentar, saya akan cari videonya. Ya. Teman-teman pernah tahu sebentar, kok nggak ada? Hah? Ya, oke. Sebentar ya. Siang aja, siang. Ya, sebentar teman-teman, saya ambil videonya dulu. Ya, nah. Saya akan ambil videonya. Oke, sebentar. Apakah kedengaran suaranya, Pak? Suara kedengaran, cuma videonya belum, Pak. Oh, videonya belum ya? Waduh, saya mesti... Foldernya ada 3 tuh kelihatan, ada gambar video 3, tapi dia belum kebuka. Belum kebuka ya? Sebentar. Saya mesti... Iya, ini enggak. Aja, Pak. Yang share screen-nya pilih advance. Soft share, oke. Kan di atas ada basic sama advance, Bapak pilih yang advance aja. Yang advance ya? Sebentar. Ya. Baru klik si folder tadi, Pak, si file yang tadi.
share screen, advance, oke. Nanti Lalu arahin ke file Bapak tadi, Pak. Kan ada pilihan muncul tuh. kalau di advance pilihannya PowerPoint, advanced background, portion of screen, computer audio, video. Oh, video ya? Nggak ada dia, Pak ya? Nggak ada langsung itunya nggak muncul ya? Nggak muncul. Oke. Kalau gitu yang basic juga nggak apa-apa. Kalau Bapak udah keluarin sih yang basic juga bisa biasanya. Oh, ini saya keluarin dulu kali ya, sebentar. Oke, mungkin kalau ini keluar sekarang. Terus pilih video. Video. Oke. Nah, tinggal Sekarang Bapak keluar klik. ya? Udah keluar. Oh, enggak. Cuman dia ini, Pak, ketutup di kanan, ketutup. Dia munculnya kecil, ketutup. Ketutup ya? Tadi Bu Neni ada raise hand, mungkin mau nanya dulu, silakan Bu Neni. Teh Neni, mangga Teh Neni. Teh Neni kadang bukan raise hand, cuma say hello. Oh, say hello. Oke. Baik, teman-teman, sorry ya, saya nggak ini videonya nggak muncul, tapi singkat aja. Video itu adalah bicara mengenai kucing. Kucing zaman dulu itu gemuk-gemuk, ya, gemuk-gemuk dan segar-segar. Kenapa? Karena kucing zaman dulu itu menjalani takdirnya sebagai kucing. Yaitu apa? Kalau ketemu tikus, tikus lari. Kenapa? Karena kucing itu makanannya tikus. Kucing zaman sekarang itu kalau ketemu tikus, kucing yang lari. Ya, kebalik. Kucing ketemu tikus itu kayak ketemu musibah, teman-teman. Ya, karena dia gagal perform sebagai kucing. Bayangin, teman-teman, pada waktu sebuah makhluk, Tuhan kasih anugerah. Dan anugerah diberi makna sebagai musibah. Terus gimana kita mau membantu dia untuk bahagia? Pada waktu Tuhan memberi anugerah, dan anugerah ini dimaknai sebagai musibah. Sehingga dia lari, teman-teman. Ya, nah ini yang saya maksudkan melawan takdir. Ya, jadi kalau ada makhluk melawan takdir pasti akan berakibat tragis. Ya, sebenarnya itu yang ingin disampaikan dari film tadi. Ya, ya. Nah, karena itu kita perlu memastikan bahwa dalam takdir kita jangan sampai manusia kita melawan takdir. Karena apa? Karena kalau kita melawan takdir, maka kita akan berakibat tragis. Nah, apa takdir manusia? Ternyata takdir manusia itu adalah pemimpin, teman-teman. Ya, being human is being leader. Jadi kalau kita mau menjadi manusia manusiawi, nah, maka kita perlu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu adalah menjadi manusia. Nah, tugas manusia itu ada dua. Yang pertama, membuat keputusan, menerima konsekuensi, dan bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau kita sebagai manusia tidak mau membuat keputusan, dan kalau kita sudah buat keputusan tidak mau menerima konsekuensi dan tidak mau bertanggung jawab dengan keputusan yang kita buat, ujungnya kita akan menderita. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Sehingga kalau kita sebagai manusia ada masalah, kita lari dari masalah, nah itu yang menderita. Ya, dan yang ketiga, jadi dua hal ini, teman-teman. Saya berapa kali coach. Ya, saya berapa kali coach beberapa karyawan di perusahaan profesional yang berapa kali mengeluh, Pak Stef, saya tuh sedih banget. Ya, bos saya itu kayaknya nggak tahu diri deh. Kasih tugas susah-susah, aduh masalahnya berat, kayaknya nggak beres-beres masalah saya di pekerjaan saya, di kantor saya. Ini membuat saya menderita, Pak. Saya lebih baik saya pilih kerjaan yang lain. Ya, pertanyaan saya, pada waktu bos Anda memberikan masalah dalam pekerjaan Anda, ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk, Pak. Mari kita pikirkan, teman-teman, kalau seandainya di perusahaan itu tidak ada masalah sama sekali, bukankah Anda punya masalah? Bukankah tugas kita untuk menyelesaikan masalah, teman-teman? Kalau kita ada masalah, baru kita ada rezeki, benar nggak sih? Setuju. Saya ada dokter nih, saya dokter. Kalau semua manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, bukankah saya sebagai dokter saya punya masalah? Setuju. Gitu kan? Jadi nggak ada pasti. Ya, saya bekerja di sebuah perusahaan, pasti perusahaan itu punya masalah, makanya mempekerjakan saya.
Lah, kalau perusahaan itu mampu menyelesaikan masalahnya dia sendiri, saya nggak dipakai, kan begitu teman-teman. Itu makanya kalau teman-teman nanti perhatikan, peta pekerjaan di tahun 2025 itu sudah berbeda jauh dengan tahun 2020 dan 2015. Kenapa? Karena banyak masalah dapat diselesaikan oleh artificial intelligence. Maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Banyak manusia-manusia yang akan menderita, punya masalah. Karena masalah pekerjaannya udah selesai. Jadi kalau kita punya masalah, harusnya bahagia, betul nggak sih? Kalau perusahaan saya punya masalah dan minta saya menyelesaikan, harusnya kan saya bahagia. Kenapa? Berarti saya masih punya peluang, kan? Ya, berarti masih punya kesempatan kerja. Buktinya apa? Masih ada masalah. Berarti saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan, karena memang tugas manusia ada dua, membuat keputusan, ya, bertanggung jawab pada keputusannya, dan yang kedua menyelesaikan masalah. Ya. Nah, kembali teman-teman tadi masih ingat yang ini? Berarti kata-kata apa yang perlu kita masukkan dalam pikiran perasaan, teman-teman? Karena kalau kata-katanya tidak tepat, kehidupan kita bermasalah. Maka kita perlu memahami bahwa kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan ada yang ilusi, ada yang kebenaran. Ya. Kalau kata-kata yang masuknya ilusi, maka dampaknya akan kebingungan, ketakutan, ketidakpastian, harapan palsu, dan tadi marah, kecewa, sakit hati. Tapi kalau kata-kata yang masuk adalah kata-kata kebenaran, maka akan membuat kita bebas dari perasaan destruktif. Kepastian masa depan, harapan yang jelas, kebahagiaan sejati, kesuksesan sejati. Jadi teman-teman, bahagia itu adalah sebuah keadaan. Keadaan batin kita. Bahagia itu adalah sebuah keadaan batin kita. Betul ya? Ya, jadi definisi kami ya, definisi NLP, bahagia adalah sebuah keadaan dari batin, dari benak Anda dan saya. Keadaan dari batin itu adalah akibat dari saya memaknai sebuah peristiwa. Setiap peristiwa itu sifatnya netral sampai manusia memberi arti. Begitu artinya ilusi, kita langsung menderita. Begitu artinya benar, kita bahagia. Ya, jadi itu intinya teman-teman. Kalau kita hidup dalam ketakutan, berarti kita memaknai setiap peristiwa atau suatu peristiwa dengan tidak tepat. Kalau kita hidup dalam kebahagiaan, maka kita memaknai setiap peristiwa dengan tepat. Mari kita beri contoh. COVID-19 telah melanda Indonesia sejak 1,5 tahun ini. Ya, sudah ada ratusan ribu, jutaan orang meninggal dunia di seluruh dunia. Ya, dan sejak COVID masuk ke Indonesia, ya, saham turun, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak dapat bekerja, banyak orang tidak dapat keluar rumah. Nah, itu sebuah kenyataan. Artinya, COVID-19 musibah atau anugerah? Menurut teman-teman, COVID-19 musibah atau anugerah? Bisa musibah, bisa anugerah, Pak. Ya. Bagi Bu Desi, bagi Desi sendiri musibah atau anugerah? Bagi Anda, COVID-19 musibah atau anugerah? Bagi Anda pribadi, COVID-19 musibah atau anugerah? Woi, Pak Handi bilang anugerah. Pak Handi bilang anugerah, Pak Handi bilang musibah, Bu Amanda. Oh, anugerah. Nah, teman-teman mau menjawab anugerah, gimana Bu Dewi? Dewi. Ya. Ya, pandemi corona musibah atau anugerah? Ya. Kalau kita anggap musibah, ya kita menderita. Kalau kita anggap anugerah, maka kita akan bahagia. Saya beri contoh, teman-teman. Ini kisah nyata. Pada waktu COVID-19 masuk Indonesia, hal pertama yang terjadi, klien saya hilang total. Ya, bukan
Bukan awalnya ditunda. Pak Stef, ini ada peraturan pemerintah, training ditunda ya. Coaching juga ditunda. Karena kita semua nggak berani ketemu orang. Ya, teman-teman, COVID-19 masuk Indonesia, bulan berikutnya, income saya 0. Ya, income-nya 0. Kata-kata apa yang masuk dalam pikiran perasaan saya, teman-teman? Lagi badai. Waktunya berserah kepada Tuhan. Ya, pasti berserah sih. Gitu ya. Ya, waktunya istirahat. Ya, tapi anak makan apa dong? Anak kan tetap sekolah. Gitu kan? Istri kan tetap butuh makan. Ya, kerjaan 0. Oke. Pemaknaan. Untungnya belajar NLP, teman-teman. Pemaknaan. Pemaknaan yang saya berikan adalah COVID tidak mungkin menghentikan rezeki Tuhan buat saya. Ya, itu pemaknaan yang saya berikan. Ya, COVID tidak mungkin menghentikan rezeki Tuhan buat saya. Satu. Yang kedua, berarti kalau COVID tidak mungkin menghentikan rezeki saya, berarti saya perlu punya cara baru untuk menjemput rezeki. Maka pada waktu saya kehilangan pekerjaan, pikiran saya apa? Bagaimana cara saya tetap mengajar? Bagaimana cara saya tetap coaching? Dan disitulah saya mulai belajar Zoom. Belajar Mentimeter, belajar segala macam, teman-teman. Bulan kedua, klien-klien ditelepon. Mau pakai Zoom? Jawabnya apa? Waduh, Pak, Zoom tuh nggak enak. Semuanya bilang apa? Tidak mau. Ya, semua bilang tidak mau. Mikir lagi. Gimana caranya mengedukasi masyarakat mengenai enaknya Zoom supaya saya bisa ngajar, kan begitu ya, teman-teman. Akhirnya saya dengan beberapa komunitas keuangan ya bikin yang namanya Zoom gratis. Sama seperti sekarang yang teman-teman bikin nih, Happy Billionaire. Kalau saya bikinnya mengenai keuangan. Ya, tiap minggu kita bikin webinar mengenai bagaimana mengelola uang, bagaimana tetap produktif di masa COVID, bagaimana dan segala macam, segala sesuatu kepanikan masyarakat pada waktu itu kita berikan jawaban lewat Zoom. Dan masyarakat mulai pada ikut Zoom semua, teman-teman, pada Zoom semua. Bulan ketiga mulai ada yang manggil saya ngajar lewat Zoom. Kenapa? Mau nggak mau, nggak mungkin lagi nunggu kan? Mau nggak mau kan? Akhirnya kan mereka manggil saya ngajar lagi pakai Zoom. Bulan ke-6 income saya bukan lagi balik 2 kali lipat dibandingkan sebelum COVID. Kenapa? Karena klien-klien yang tadinya saya tolak akhirnya bisa. Contoh, saya punya klien di Irian Jaya. Pastor, boleh nggak ngajar di Irian Jaya? Gitu kan 2 hari. Lah, harganya sama tiketnya hampir sama gitu kan. Harga ngajar sehari 2 hari di sana sama penginapan sama segala macam sama double. Ya, nggak mungkin gitu kan. Ya. Di Hong Kong di mana? Sejak ada Zoom, masuk bulan ke-6, klien yang tadinya saya tolak di Irian Jaya, klien yang tadinya saya tolak di Inggris, di Hong Kong, di Singapura, semuanya sekarang jadi klien saya. Jadi yang tadinya nggak ada kerjaan, jadi sibuknya luar biasa. Biasanya saya jam 6 sore itu sudah santai di mall di Jakarta. Ya, kalau Pak Ruben tahu, saya ngajar kan bisa jam 5, jam 6. Setelah itu saya nge-mall sampai jam 9 malam. Ngapain? Ya minum kopi, ya nyantai, ya rileks sampai jam 9 malam. Ya, hari ini teman-teman, hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam kadang-kadang. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Pak, jam 7 malam ya Pak. Loh kenapa jam 7, setengah 8? Lah kita kan baru kerja Pak, baru pulang kerja jam 6. Astaga, ini saya nanti jam 8 teman-teman ya. Jam 8.15 sudah bikin seminar lagi gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mau berpikir, COVID itu anugerah loh. Benar-benar anugerah bagi saya loh. Bagi saya itu anugerah. Gitu. Ya. Tergantung pemaknaan yang kita berikan, teman-teman. Gitu kan? Nah, ini contoh lain lah, ilusi ya. Kalau kita ngebohongin orang lain, semangat pagi, afirmasi, ilusi, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya apa?
definisi bahagia itu adalah sebuah keadaan. Atau perasaan, ini definisi menurut KBBI ya teman-teman ya. Keadaan dari pikiran dan perasaan kita, keadaan batin kita. Nah, perjalanan menuju bahagia, setiap kenyataan, mari kita beri makna, jadilah keadaan. Kalau keadaannya benar, kalau kita beri makna yang benar, maka kita bahagia. Kalau kita memberi ilusi yang tidak benar, maka akan menimbulkan kesedihan. Maka hiduplah dalam kebenaran. Syarat untuk bahagia apa? Hiduplah dalam kebenaran. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan waktunya pas untuk kita tanya jawab. Luar biasa. Kasih dulu reaksinya teman-teman. Aplaus buat coach kita malam ini ya. Sayang sekali ya, karena kita hanya 1 jam dan juga ada jadwal berikutnya juga dari coach kita. Jadi langsung aja saya buka ruang bebas ya, diskusi teman-teman. Penasaran ya, banyak hal yang sifatnya paradoks mungkin malam ini, mengubah mindset kita. Ya, bagaimana kita bisa menyikapi COVID bagi sebagian orang itu adalah salah satu mungkin hal yang nggak pernah diharapkan seumur hidupnya. Hari ini kita dapetin sesuatu yang baru dari Coach Stefanus ya, dikatakan justru menjadi sebuah blessing ya, dan testimoninya bukan orang lain loh, testimoninya langsung Pak Stefanus sendiri teman-teman ya. Silakan, siapa yang mau bertanya atau mungkin mau mengkonfirmasi atau mau berbagi hal yang sama dialami Pak Stefanus, bebas. Ini forum kita teman-teman ya. Thank you. Silakan. Dengan siapa? Pak Handi. Silakan Pak Handi, bisa di-unmute. Iya, Pak Ruben, Pak Stefanus, halo semua teman-teman. Halo. Menarik Pak apa yang disampaikan gitu ya. Dan tadi saya baca profilnya Bapak dari RLP University ya. Berarti Robert Dills ya Pak? Robert Dills, betul Pak. Iya betul. Oke. Kebetulan kiblatnya sama Pak. Wah, puji Tuhan Pak. Kak Desi pura-pura ngangguk aja kalau nggak ngerti. Pura-pura ngangguk Kak Desi. Oke. Iya, halo, suara saya kedengeran? Kayaknya saya putus ya. Soalnya kadang kedengar. Sempat putus tadi. Oke, Silakan, Pak oke, Andi. baik Pak. Sebetulnya sih ini setengah curhat ya Pak ya. Jadi memang mungkin saya nggak tahu apakah saya aja yang mengalami ini atau memang rekan-rekan di sini juga pernah ngalamin. Mungkin saya menggunakan istilahnya adalah quarter life crisis Pak. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu ya. Di mana tuh kadang-kadang kita takut dengan masa depan, kita takut dengan aduh hari depan saya ini gimana sih gitu. Saya bertanya dalam konteks takdir dan nasib gitu ya. Yes. Dan kebetulan Pak, ini sebetulnya saya dalam waktu ya kurang lebih 1 tahun lagi saya menikah gitu ya, persiapan menikah. Dan ternyata ketika saya mungkin cerita dengan beberapa teman, itu semua komennya rata-rata negatif Pak. Itu menyeramkan gitu ya. Jadi waktu saya cerita, oh ya saya mau menikah segala macam, aduhan, nikah itu mah nggak seindah harapan lu. Wah itu satu tuh ya. Yang kedua, aduhan, sekarang zaman lagi susah, lu pikir-pikir lagi deh kalau lu mau punya anak dalam waktu dekat. Kayak gitu ya. Wah, kaget juga tuh. Terus bahkan yang ekstrim, aduhan, lu jangan pernah berpikir lah bisa beli rumah tuh udah miliaran. Saya bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. Aduhan, lu tuh sebagai karyawan nggak mungkin lah bisa nikah apa segala macam. Dan banyak sekali Pak komentar-komentar negatif yang betul-betul sebetulnya kalau nggak saya saring itu bisa ngeracunin kepala saya gitu ya. Nah Pak, ada nggak tips dari Pak Stefanus sendiri, mungkin konteks apapun ya Pak ya, kalau saya kan konteks ini kan saya mau menikah gitu ya, tapi teman-teman di sini mungkin menghadapi ketika bercerita tentang satu impian, bercerita tentang satu harapan, justru yang kita terima justru kan negatif Pak. Nah terakhir Bapak bilang bahwa kita harus hidup dalam kebenaran gitu ya. Apa sih Pak hal yang perlu saya perhatikan nih untuk meyakinkan bahwa takdir saya adalah takdir yang memang Tuhan sediakan tuh yang luar biasa gitu ya. Sebuah takdir tuh yang meyakinkan diri saya bahwa ini loh segala sesuatu yang diomongin orang itu sebetulnya nggak seperti itu juga gitu ya. Apa Pak yang perlu kita lakukan untuk menyikapi komentar-komentar yang terkadang tuh itu sepertinya realistis, tapi buat saya kadang-kadang nggak realistis juga karena terbukti kok beberapa waktu lalu ya kita dapat berkat gitu kan, ternyata di luar dugaan kita bisa ambil rumah segala macam gitu. Nah ada nggak sih Pak tips-tips untuk menyaring komentar-komentar negatif kita menceritakan sebuah harapan? Ya, thank you Pak. Menarik. Ya, jadi ya, thank you Pak Ruben. Jadi
pada waktu kita mendapatkan kata-kata dari luar. Kata-kata itu orang bilang kata-kata yang destruktif ataupun yang konstruktif. Ya teman-teman, kami di NLP jarang sekali menggunakan negatif positif, Pak. Karena negatif dan positif itu adalah kata-kata yang ambigu. Betul. Ya, jadi pikiran negatif itu seperti apa gitu kan, nggak jelas gitu ya. Pikiran positif seperti apa itu nggak jelas. Jadi maka kita jarang sekali menggunakan istilah itu. Kita menggunakan istilah pikiran yang konstruktif atau yang destruktif. Pikiran itu menghancurkan atau membangun kita. Nah, bagaimana kita punya pikiran-pikiran yang benar? Nah, kalau kita bicara mengenai kebenaran, maka kita perlu mengerti dasar dari ilmu NLP itu ada sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan basicnya adalah how do you know that you know? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tahu? Artinya apa? Segala sesuatu itu based on data. Ya, segala sesuatu itu perlu berdasarkan data. Nah, data ini nanti yang kita perlu hati-hati adalah pemaknaannya. Ya, karena yang seringkali membuat kita menderita itu kan pemaknaannya. Nah, saya lebih suka memulai dari yang paling basic, kebenaran. Ya, kebenarannya adalah ya, saya akan mulai dari satu hal dulu deh. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. NLP percaya Tuhan itu ada. Ya. Dan Tuhan itu mencipta. Oke, itu dulu. Tuhan ada dan Tuhan mencipta. Ya. Nah, dan Tuhan mencipta itu pasti punya tujuan. Nah, pada waktu Tuhan mencipta manusia, maka ada tujuan. Maka tadi mengatakan tujuan penciptaan manusia apa yang membuat takdir nasib. Gitu kan? Nah, tujuan penciptaan manusia adalah menjadi pemimpin. Pemimpin itu apa? Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kalimat menyelesaikan masalah artinya apa? Bahwa saya punya kemampuan menyelesaikan masalah. Atau kapasitas saya menyelesaikan masalah itu jauh lebih besar dibandingkan masalah. Contohnya kucing. Kucing sama tikus, teman-teman. Sebesar-besarnya tikus, nggak mungkin ngalahin kucing. Betul nggak sih? Sebesar-besarnya tikus, nggak mungkin dapat ngalahin kucing. Tikus paling hebat, tikus yang paling besar ya, itu hanya mampu melukai kucing. Mampu melukai. Selama kucingnya sadar bahwa dia kucing, ya kalau kucingnya nggak sadar, ini susah kan? Gitu kan? Kucingnya perlu sadar dulu, disadar diri, saya kucing. Tikus ini adalah makanan saya. Potensi saya jauh lebih besar dibandingkan tikus, kan begitu? Karena potensi saya lebih besar dibandingkan tikus, maka saya harus berani melawan tikus. Resiko paling besar apa? Luka. Kucing tikus tuh hanya mampu melukai kok. Rela nggak sih si kucing ini terluka? Kalau dia rela terluka, tikus pasti kalah. Dan pada waktu tikus kalah, kucing itu sejahtera. Betul nggak sih? Nah, lalu kalau kita percaya bahwa tugas pemimpin adalah menyelesaikan masalah, maka kita harus mulai dengan sebuah fondasi berpikir. Tidak ada masalah yang dapat mengalahkan saya. Fondasinya dulu nih. Fondasi berpikirnya dulu. Gitu kan? Berarti masalah, sehebat-hebatnya masalah, itu hanya dapat melukai saya. Dan masalah adalah anugerah. Berarti saya diberi kesempatan naik level sama Tuhan. Ya. Selama kita berpegang pada patokan ini, maka sumber daya manusia yang utama akan muncul. Apa sumber daya manusia? Sumber daya manusia sebagai pemimpin itu cuma satu, teman-teman. Ya, neokortek. Neokortek, kalau kita bicara otak manusia, itu ada namanya neokortek. Ya, bukan limbik, bukan reptil. Bagaimana mengaktifkan neokortek kita? Yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kreatif kita akan muncul. Oke, tadi saya berbicara mengenai COVID di awal. Januari kemarin, saya benar-benar terserang COVID, teman-teman. Ya, jadi COVID itu masuk. Pada waktu COVID itu masuk, saya termasuk yang parah, teman-teman. Sehingga saya harus masuk ke RSAS.
Ya, dan saya harus masuk ke ruang ICU, ya, bukan ICU, apa namanya, ruang khusus perawatan COVID. Kenapa? Gagal nafas. Ya, gagal nafas. Jadi saya termasuk satu di antara sedikit penderita COVID yang dapat anugerah boleh merasakan penderitaan COVID yang paling berat. Ya, dokter, teman baik saya, ya, mengatakan kepada saya untuk ngomong gini, Steve, lu harus pasang ventilator. Udah nggak ada pilihan, pasang ventilator. Ya, ini udah ngedropnya udah luar biasa. Saya cuma ngomong gini sama teman saya, nggak usah deh dok, kan temannya dok, nggak usah dok. Gila lu, kalau lu nggak mau pakai ventilator, bikin surat pernyataan. Ya udah, bikin surat pernyataan bahwa saya siap dengan segala konsekuensinya menolak ventilator. Oke. Nah, besoknya bukan besoknya, malamnya istri saya nangis-nangis. Ya, malamnya istri saya nangis-nangis. Ya, lu harus, pokoknya harus aja di ventilator. Karena istri saya nangis, saya WA semua teman-teman saya. Sorry ya, gue besok mau di ventilator, jadi kemungkinan nggak bisa jawab WA. Ini waktu di rumah sakit. Kalau mau tahu saya, ya hubungin istri saya kasih nomor telepon istri saya. Jadi semua relasi saya, semua klien saya, semua relasinya saya broadcast, saya bilang bahwa saya mau di ventilator, dan saya nggak mungkin jawab WA. Sampai kapan, saya nggak tahu. Selamat apa enggak, juga nggak tahu. Kalau mau tahu keadaan saya, ya hubungin istri. Saya ngomong dong sama dokternya besok, dok, siap di ventilator. Kenapa? Ya istri gue nyuruh di ventilator. Dokternya marah sama saya. Lu gila ya? Gue yang bilang, lu nggak percaya. Begitu istri lu yang bilang, lu percaya. Saya senyum. Teman-teman mungkin nggak paham. Apa latar belakangnya saya mau saya lebih percaya sama istri dibandingkan sama dokter. Ya. Latar belakangnya bukan karena percaya atau nggak percaya. Latar belakangnya begini. Waktu saya kena COVID, saya ada di rumah sakit. Pikiran saya sederhana. Gua ini ada di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, napas aja susah. Tuhan mau nyuruh apa ke saya? Saya kan nggak bisa tidur aja nggak dapat, tidur aja susah teman-teman, gitu kan? Jangankan berdiri gitu ya. Akhirnya saya nonton YouTube, saya mikir, oh Tuhan mungkin nyuruh saya belajar lewat YouTube, karena kalau nggak kena COVID, gue nggak belajar, kan begitu kan? Pikiran saya kan begitu. Lah, kalau saya di ventilator, terus gimana caranya saya belajar? Gue tidur selama sebulan nggak ada gunanya dong. Maksudnya nggak ada gunanya saya masuk rumah sakit kan begitu? Nggak, ini bicara mindset loh teman-teman. Ini bicara meaning loh. Nggak ada gunanya buat saya kalau saya di ventilator, gitu kan? Itu sebabnya saya nggak mau. Tapi pada waktu istri saya minta, saya turutin. Kenapa? Karena saya tidak mau menimbulkan penyesalan buat istri saya. Kalau saya meninggal, istri saya menyesal. Aduh, seandainya waktu itu suami saya mau di ventilator. Menyesal kan? Saya mencegah penyesalan itu. Maka saya mau. Maksudnya, kalau di ventilator saya meninggal, istri saya bilang apa? Paling tidak, saya sudah lakukan yang terbaik buat suami saya. Paling tidak kan itu pemikirannya. Jadi saya mencegah penyesalan itu. Maka saya mau. Yang menarik adalah, begitu saya mau, dokternya bilang, nggak usah. Saya bilang, lu dendam ya sama gue? Bukan. Saturasi oksigen lu udah naik, udah nggak perlu ventilator lagi. Nah, sekarang saya yang bingung. Tadinya di ventilator, sekarang enggak. Kan gimana? Baru saya ngerti. Saya harus 1 bulan di sana tanpa harus ketemu orang. Benar-benar banyak belajar, teman-teman. 1 bulan belajar YouTube, itu YouTube dari pagi sampai malam saya belajar, segala macam saya pelajarin. Pulang dari rumah sakit, rezekinya naik 2 kali lipat. Kenapa? Ilmu barunya nambah. Setiap kejadian pasti punya meaning baik kalau kita mampu berpikir kreatif. Ya, saya mungkin baru dapat jawab seperti itu, Pak Andi. Ya, karena kalau untuk yang jawaban detailnya itu kan memang perlu latihan ya, perlu kita mengerti banyak hal gitu. Soalnya banyak banget Pak
komentar-komentar destruktif ya, yang kalau kita nggak saring di zaman ini tuh luar biasa sih. Iya, Gitu. kalau kita punya fondasi, maka kita bisa tahu, Pak. How do you know that you know? Makanya saya juga bedakan, loh, teman-teman. Bedakan feedback sama judgment. Ada bedanya nggak? Beda feedback sama judgment. Saya kalau ketemu orang, Pak Stef, materinya bagus ya. Maka pertanyaan saya, hal penting apa yang kamu pelajari? Kalau pada waktu kamu bilang bagus, bagusnya seperti apa? Ya pokoknya bagus. Oke. Apa yang dapat kamu pakai? Semuanya. Kalau teman saya ini tidak mampu menjelaskan satu hal aja dari ucapan saya yang menurut dia berguna, maka saya menganggap itu judgment. Kenapa? Nggak ada data. Tapi kalau dia mampu menjelaskan, oh ya waktu Pak Stef mengatakan ini, dan ini aplikasinya untuk kehidupan saya adalah ABCD. Berarti dia mampu menjabarkan kan? Disitulah feedback. Suatu hari ada teman saya bilang, Steve, kamu sebagai trainer, saya tuh nggak cocok sama ini sesama trainer. Kita punya teman trainer kan kadang-kadang punya partner, ngajak kadang-kadang nggak sendirian, kadang-kadang berdua. Satu hal yang saya nggak suka dari kamu, Steve, kamu tuh orangnya ngeyel. Kamu tuh nggak mungkin kerjasama sama saya kalau ngeyel terus. Maka saya ngomong dong sama partner saya, wah keren ya, boleh nggak saya tahu dalam konteks apa saya ngeyel? Dan saya ngeyel itu persisnya seperti apa? Kan saya pengen memahami dong, teman saya, konteks apa, bagaimana, dan kapan ngeyelnya saya itu seperti apa. Supaya saya belajar dong, supaya nggak ngeyel. Teman saya tahu ngomong apa? Nah ini nih contoh ngeyel nih. Baru dikasih feedback ngeyel aja, pasti tanya ngeyel kayak apa. Nah, saya baru jadi ngerti. Oh, jadi kalau saya nanya, itu dianggap ngeyel sama kamu. Iya. Nah, bagi saya itu judgment. Karena dia tidak memberikan data kepada saya dan tidak memberikan sesuatu yang membuat saya bertumbuh. Judgment itu tidak pernah saya pikirin, teman-teman. Karena kalau saya hidup dengan judgment orang, nggak pernah selesai hidup ini. Betul. Saya hidup dari feedback. Kalau feedback saya pikirin. Kalau judgment saya abaikan. Mudah-mudahan ini membantu ya, teman-teman ya. Pada waktu menilai kata-kata yang destruktif maupun konstruktif. Keren. Luar biasa. Thank you banget. Thank you. Teman-teman sayang sekali ya. Waktu nggak berasa udah jam 8 lebih. Jam 8. Ya, saya masih punya Ya. waktu 15 menit kok teman-teman masih mau. Betul, karena Pak Stefanus ada jadwal 8.15, jadi kita kasih kesempatan mungkin 1 orang atau 2 orang terakhir. Silakan. Luar biasa, waktu kita cepat sekali ya. Pak Jo, welcome Pak Jo. Luar biasa Pak Jonas. Thank you udah gabung. Pak Ruben, thank you atas undangannya nih, Mantap. Pak. Mohon maaf terlambat tadi Pak Ruben. Nggak apa-apa Pak, thank you kehadirannya. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya, mumpung masih ada waktu ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Jangan lupa ya, jangan lawan takdir, ingat ilustrasi kucing sama tikus. Hari ini kita yang sederhana-sederhana aja ya. Kak Desi, Teh Neni, Kak Amanda, Mas Rio, silakan. Saya belum sapa satu-satu teman-teman ya. Mas Faisal, Mas Bobi, Kalina, Mas Surya, Mas Buntarman, Mas Abi. Wah, ini teman saya nih, Mas Abi nih. Mas Johan, Mas Diki, silakan. Mas Andi, Mas Joni. Wah, Mas Joni luar biasa nih, malam ini bisa gabung. Pak Wirya, wah ini Pak Wirya ketemu nih ya. Dengan Pak Yohanes, kita nanti kapan-kapan reunian kita. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya minta dari coach mungkin closing statement. Oh ya, baik teman-teman. Jadi judul kita hari ini adalah The Power for Happiness. Ya, kenapa disebut for? Karena Bapak dan Ibu teman-teman, kita punya kuasa untuk bahagia. Dan kalau kita punya kuasa untuk bahagia, maka kita punya hak untuk berbahagia. Dan kalau kita punya hak untuk berbahagia, maka kita punya kemampuan untuk memutuskan bahagia.
Dan kalau kita punya kemampuan memutuskan bahagia, maka putuskanlah bahagia. Kenapa kita harus menderita kalau kita dapat memutuskan bahagia? Syaratnya cuma satu. Hiduplah dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hati-hati dengan kata-kata yang masuk. Hati-hati dengan pemaknaan yang masuk. Pemaknaannya benar. Kehidupan kita benar, kita bahagia. Terima kasih. Keren. Kita kasih aplaus teman-teman ya. Bisa dikasih stikernya, reaksinya. Luar biasa malam ini ya. Kita diingatkan kembali dengan hakikat Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk apa, teman-teman. Dan itu satu pilihan ya. Satu privilege buat kita semua. Thank you banget. Jangan lupa ilustrasi kucing dan tikus, teman-teman ya. Oke, seperti biasa di akhir supaya ada kenang-kenangan, saya minta yang koneksinya bagus bisa diaktifkan videonya sebentar aja ya. Kita foto bareng sama coach kita, tamu kita yang istimewa, Dr. Stefanus Tan. Kita doakan juga supaya Pak Stefanus semakin dipakai ya, jadi berkah, jadi sumber bagi masyarakat yang hari-hari ini juga mereka juga banyak belum menemukan jalan keluar ya, menemukan masalahnya lewat COVID ini. Malam ini juga kita udah dapat rahasianya, jadi saya pesen juga sama teman-teman, kabarkan rahasianya paling tidak buat pasangan kita, ya, anak-anak kita, atasan kita, dan semua orang-orang yang diizinkan ketemu dengan kita besok ya. Thank you, Coach. Baik, yang koneksinya bagus, saya minta izin supaya bisa diaktifkan sebentar. Kita akan foto bersama. Oke, tadi sampai ada yang minta supaya ada sesi kedua dari Mas Rio nih, Pak Stefanus. Siap. Tinggal Mas ini Rio aja, ini Pak Ruben. Saya senang. pejuang Kalau HRD teman-teman nanti dari- mau itu nomor handphone saya, silahkan Pak Ruben. Oke, Silahkan. oke, boleh, Kalau boleh, mau. boleh. Ya. Boleh. Ya. Nanti saya share di grup aja ya. Jadi teman-teman kalau Ya. ada yang pengen kontak lebih dalam, lebih ini dengan Pak Stefanus, nanti saya kirim di grup ya. Oke, Ya. kita foto ya. Video filter, jangan lupa video filter. Mumpung. Wes. Sebentar ya, saya mau ganti dulu video filternya. Pak Jo, video filter boleh Pak Jo? Kalau meeting-meeting harian mungkin pada dilarang, kalau di sini malah disuruh ya. Baik, Pak Ruben. Saya melawan takdir sebentar boleh ya, Coach? Oke, Mas Rio biasanya kentirnya muncul, Mas Rio. Oke, saya hitung ketiga ya. 1, Ya. 2, 3. Katakan keju. Keju. Oke, thank you teman-teman. Kita Thank kasih you. aplaus sekali lagi buat coach kita, happy guest kita hari ini. Thank you. Pak Stefanus, Makasih, sehat Dok. selalu. Salam Terima buat kasih, keluarga, Pak Stef. Terima kasih. Luar Thank you, biasa, Pak Mas. Stef. Keren. Thank you, Pak Ruben. Thank you teman-teman, Mas Bobi, Mas Thank Surya, you, thank you Dok. banget, Mas Faisal, Mas Dedi, Semuanya. Pak Wirya, Terima kasih. Thank you, Pak Alina, Wirawan. Mas Sudiro, Thank Mas you. Abi, Mas Diki. Weh, Pak Sesi Lubi kedua ya, sakit Dok. selalu. Teh Neni, Thank you, Mas siap, Adi. siap. Thank you, makasih. Luar Sesi biasa. kedua ya, Dok. Thank you, siap. banget. Thank you. Luar Izin live biasa. ya, teman-teman ya. Silakan. Siap. Dok, makasih, Dok. Selamat Thank lanjut you, lagi nih, makasih. Coach. Ya, iya, thank you, makasih. Keren, keren. Yuk, mari. Thank you teman-teman ya. Kita lanjut di grup ya. Nanti saya Thank you, kirim Pak. rekamannya. Thank you, Pak Ruben. Thank you, Sehat Pak. selalu buat kita Bye. semua. God bless you, Ah. Pak. Salam buat keluarga ya.